Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik kami kelas 12, ketemu lagi kita di channel YouTube saya Budiono Yahman. Nah, hari ini kita akan bahas penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama yaitu digunakan untuk membuat campuran pendingin. Nah, apa itu campuran pendingin nanti kita akan bahas. Yang kedua, membuat cairan anti beku. Kemudian yang ketiga, mencairkan salju di jalan raya. Kemudian, membuat cairan fisiologis dan desalinasi air laut melalui osmosis balik. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, cairan pendingin atau disebut juga campuran pendingin. Nah, apa yang dimaksud dengan cairan pendingin atau campuran pendingin? Cairan pendingin atau campuran pendingin itu adalah campuran garam dengan es batu ataupun campuran garam dengan es yang suhunya sangat rendah, ya, di mana titik bekunya jauh di bawah 0 derajat Celcius. Nah, cairan pendingin ini dapat digunakan untuk membekukan cairan lain, ya. Nah, ini digunakan pada pembuatan es putar atau es krim. Jadi, pembuatan es putar atau es krim untuk membekukan adonan es krim itu, kita menggunakan cairan pendingin, yaitu larutan garam berair yang titik bekunya jauh di bawah 0. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, membuat cairan anti beku. Nah, apa maksudnya cairan anti beku? Cairan anti beku ini adalah suatu cairan yang ditambahkan ke dalam air sehingga titik beku air itu jadi turun. Akibatnya air itu tidak mudah membeku. Nah, cairan anti beku ini biasanya digunakan untuk mencegah terjadinya pembekuan air radiator mobil di daerah yang bermusim salju, ya. Nah, jadi biasanya cairan anti beku itu yang digunakan adalah etilen glikol. Jadi etilen glikol ini ditambahkan ke dalam air radiator mobil sehingga air radiator mobil itu tidak membeku. Kenapa tidak membeku? Karena titik bekunya nanti akan diturunkan sehingga dia tidak mudah membeku. Nah, itulah yang dimaksud dengan cairan anti beku. Nah, kemudian yang kedua, yang berikutnya, ya. Nah, penggunaan sifat koligatif yang selanjutnya yaitu mencairkan salju di jalan raya. Jadi kalau misalnya salju di jalan raya itu sebagian besar disingkirkan dengan bulldozer, ya. Namun masih ada sisa-sisanya itu yang dicairkan dengan menggunakan garam dapur ataupun urea. Nah, di sini satu hal yang perlu kita ingat, ya, bahwa salju itu akan bisa membeku, akan mencair apabila titik beku larutan garam dapur atau urea yang diberikan ke salju itu lebih rendah dari suhu salju. Jadi ingat, ya, salju akan mencair jika titik beku larutan garam dapur atau larutan urea tersebut lebih rendah dari suhu salju. Nah, baik, kita terapkan ini ke dalam contoh soal. Nah, ini ada contoh soal. Kelarutan NaCl dalam air 36 gram per 100 gram air. Periksalah dengan suatu perhitungan apakah larutan NaCl ini dapat mencairkan salju yang suhunya min 30 derajat Celcius. Baik, sebelum kita bahas soal ini, adik-adik jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik tentang video ini. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan dibagi ke teman-temannya. Baik, kita akan jawab soal ini. Nah, tapi diingat tadi syaratnya. Salju akan mencair apabila titik beku larutan garam dapur ini lebih rendah dari suhu salju. Nah, suhu salju di sini min 30. Suhu salju adalah min 30. Nah, larutan garam dapur ini bisa mencairkan salju ini apabila titik beku larutan garam dapur ini lebih rendah dari min 30. Nah, untuk itu kita cari berapa titik beku larutan garam dapur ini.
Nah, gimana cara menentukan titik beku larutan? Masih ingat? Ingat, titik beku larutan adalah titik beku pelarut dikurang dengan penurunan titik bekunya, ya. Nah, jadi titik beku pelarut TF0 dikurangi dengan penurunan titik bekunya. Nah, kita tinggal masukkan, ya. TF0 itu titik beku air karena pelarutnya air. Nah, berarti di sini 0, kita kurang dengan delta TF. Nah, karena delta TF-nya belum tahu, maka kita hitunglah delta TF pakai rumus KF kali molal dikali I. Kenapa harus dikali I? Karena NaCl itu garam, dia akan terionisasi. Dia larutannya larutan elektrolit. Baik, kita masukkan angkanya. Nah, KF-nya di sini 1,86 ya. Kemudian molal ini kita uraikan jadi gram per mr kali 1000 per pelarut. Gramnya adalah 36, dibagi mr-nya ini 58,5 dikali 1000 dibagi massa pelarutnya air 100. Nah, jangan lupa kali I. Karena di sini NaCl itu adalah larutan elektrolit yang terionisasi sempurna, berarti alfanya 1. Kalau alfa 1, I ambil langsung dari N-nya, yaitu 2. Nah, 2 ya, kita masukkan. Nah, setelah kita hitung, maka dapatlah kita delta TF-nya sama dengan 22,89. Artinya apa? Kalau delta TF-nya 22,89, berarti titik beku larutannya kita masukkanlah delta TF ini nilainya kemari. Sehingga TF sama dengan 0 dikurang delta TF. Nah, kita masukkan ke mari. Berarti hasilnya adalah min 22,89. Nah, suhu salju 30. Sedangkan titik beku larutan garam ini min 22,89. Artinya titik beku larutan ini lebih tinggi dari suhu salju. Kalau titik beku larutan garam ini lebih tinggi dari suhu salju, seandainya larutan garam ini kita siramkan ke salju, yang terjadi adalah justru larutan garam ini yang malah jadi membeku, ya. Berarti kesimpulannya, karena titik bekunya lebih tinggi dari suhu salju, maka larutan garam dapur ini tidak mampu, ya, tidak dapat mencairkan salju. Nah, artinya kalau kita ingin mencairkan salju, maka larutan garam dapur ini kepekatannya harus ditambah, ya, ditambah zat terlarutnya. Baik. Sekarang kita lihat penggunaan sifat koligatif selanjutnya. Membuat cairan fisiologis. Nah, cairan fisiologis ini apa contohnya? Nah, contoh cairan fisiologis itu adalah misalnya cairan infus, ya, larutan infus, ya. Kemudian lagi contoh yang lain yaitu cairan-cairan yang langsung bersentuhan dengan sel-sel tubuh kita. Misalnya obat tetes mata. Nah, ini. Nah, jadi cairan infus ataupun obat tetes mata ini adalah contoh cairan fisiologis. Nah, di sini syaratnya kedua cairan ini harus isotonis, ya, itu syaratnya. Harus isotonis dengan cairan tubuh kita. Jadi tidak boleh hipertonis dan tidak boleh juga hipotonis, ya. Jadi harus isotonis. Itu yang dimaksud dengan cairan fisiologis. Baik, kita lanjut yang berikutnya. Nah, ini bagian yang terakhir, penggunaan sifat koligatif larutan, yaitu desalinasi air laut melalui osmosis balik. Nah, kalau pada peristiwa osmosis, air berjalan, ya, air berpindah dari larutan yang encer menuju ke larutan yang lebih pekat, yang dibatasi oleh selaput semi permeabel. Kalau pada osmosis balik, justru yang terjadi sebaliknya. Air dari larutan yang lebih pekat pindah ke larutan ke cairan yang lebih encer. Nah, contoh penggunaan osmosis balik ini, ya, misalnya kita ingin mendapatkan air murni dari air laut. Misalnya dari kapal selam, ya, kapal selam. Nah, kita tahu yang namanya kapal selam itu sampai berbulan-bulan di dalam laut, ya, di dalam laut. Nah, itu gimana cara mendapatkan persediaan air tawarnya? Tentu mereka akan mengambil dari air laut dengan menggunakan osmosis balik.
atau di daerah-daerah yang daerah gurun yang resapan airnya sangat rendah, tentu sangat sulit mendapatkan air tawar atau air murni. Maka mereka menggunakan teknologi ini, yaitu osmosis balik. Nah, caranya seperti ini, kita lihat ya. Pada peristiwa osmosis balik, perembesan pelarut dari larutan ke pelarut atau dari larutan yang lebih pekat menuju ke larutan yang lebih encer. Nah, itu terjadi karena diberikan tekanan yang lebih tinggi dari tekanan osmosisnya, ya. Nah, osmosis balik ini digunakan untuk membuat air murni dari air laut dan memisahkan zat-zat beracun dalam air limbah sebelum dilepas ke lingkungan. Nah, ini bagannya kita bisa lihat ya. Nah, jadi ini kita misalkan air laut, di mana air laut itu mengandung garam-garam, sedangkan ini adalah air murni. Nah, kalau seandainya tidak kita beri tekanan di sini, yang terjadi adalah peristiwa osmosis. Air pindah dari air murni ini ke dalam air laut. Justru kita malah tidak mendapatkan air tawarnya atau air murninya. Nah, maka gimana caranya supaya air dari sini pindah kemari? Maka diberikanlah tekanan di sini, di mana tekanan ini harus lebih besar dari tekanan osmosis, dari tekanan osmotik ya. Jadi tekanan yang diberikan di sini harus lebih besar dari tekanan osmotik, sehingga air dari sini akan dipaksa pindah kemari. Nah, air dari sini akan dipaksa pindah kemari melewati selaput yang bersifat semi permeabel. Ingat, selaput ini hanya bisa dilewati oleh partikel-partikel pelarut, sehingga garam-garamnya tetap tinggal di sini dan airnya tidak asin ya, karena yang masuk murni semuanya air tawar. Nah, ini osmosis balik inilah yang digunakan di kapal selam atau di daerah gurun di mana resapan air tanahnya sangat rendah. Nah, adik-adik, inilah mengenai penggunaan sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian kalian. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, share, serta tulis komentar adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.